Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Foguru TV. Di video kali ini kita akan coba membahas salah satu bagian tes dari seleksi CPNS ya teman-teman ya, yaitu tes intelijensia umum atau TIU. Utamanya kita akan belajar mengenai analogi. Seperti yang teman-teman ketahui di sini bahwa beberapa tes yang diujikan di dalam tes CPNS itu ada dua komponen, yaitu adalah seleksi kompetensi dasar dan yang kedua adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, ada tiga materi yang diujikan atau ada tiga bagian yang diujikan di dalam tes kemampuan dasar atau TKD, yaitu tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian. Nah, di video kali ini yang kita akan pelajari adalah analogi, yang mana analogi ini adalah salah satu bagian dari tes intelijensia umum atau TIU. Oke teman-teman, kita coba lanjut ke slide selanjutnya. Mungkin teman-teman bertanya nih, kok kenapa sih analogi diujikan di salah satu, atau kenapa sih analogi menjadi bagian dari tes CPNS? Tentunya ini tidak terlepas teman-teman dari tujuan dan fungsi tes tersebut. Di mana dari pengertiannya sendiri, tes analogi itu adalah salah satu bentuk tes kemampuan verbal yang dikerjakan dengan menentukan hubungan makna antar dua kata. Nah, tes analogi sering juga disebut dengan tes padanan hubungan kata. Melalui tes ini, kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam mengartikan kata, fungsi kata, hubungan antara kata, dan pemakaian serta padanan fungsi dengan kata yang lain dapat diketahui. Nah, kemudian teman-teman bertanya, memangnya apa sih tujuan dan fungsi tes ini? Nah, itu ada beberapa tujuan teman-teman, yaitu yang pertama, tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam menentukan persamaan hubungan makna antara dua kata. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu mengetahui kemampuan seseorang dalam mengartikan kata, fungsi kata, hubungan antar kata, dan pemakaian serta padanan fungsi dengan kata yang lain. Kemudian selanjutnya adalah bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan wawasan seseorang. Kemudian tujuan selanjutnya itu adalah mengetahui seberapa besar ketelitian dan kejelian seseorang. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu ya, paling tidak ada 4 tujuan dan fungsi dari tes ini. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih tips dan trik sebelum dan pada saat teman-teman mengerjakan tes analogi. Oke, paling tidak ada 4 yang bisa aku sampaikan di sini. Itu yang pertama, sebisa mungkin teman-teman harus mau ya memperbanyak membaca, ya baik itu membaca buku ataupun baca literatur. Nah, dengan membaca buku atau literatur tadi, teman-teman akan bisa memperbanyak perbendaharaan kata teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya itu teman-teman harus mau untuk mempelajari materi tes. Ya, kemudian selanjutnya ketika teman-teman sudah baca buku, literatur yang lainnya, kemudian secara otomatis akan menambah perbendaharaan kata, dan teman-teman juga sudah mempelajari materi tesnya apa aja. Nah, yang paling penting ini teman-teman harus banyak berlatih. Oleh karena itu, di video ini kita tidak cuma membahas tentang materinya teman-teman, tapi aku akan coba kasih beberapa contoh soal yang kemudian teman-teman bisa nanti untuk coba kerjakan di rumah ya. Nah, bagian ini apa sih teman-teman? Nah, ini adalah tips dan trik sebelum teman-teman menghadapi tes, teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih punya waktu, ya paling tidak ada 4 ini. Ada 4 hal yang teman-teman harus lakuin ya. Nah, kemudian bagaimana sih tips dan trik ketika kita mengerjakan soal atau ketika kita sudah berada dalam situasi tes? Nah, ini teman-teman, tentunya sebelum ini itu kita harus berdoa ya teman-teman ya. Kita harus berdoa sebelum mengerjakan tes. Kemudian yang kedua ada lagi itu kita harus mendengarkan teman-teman. Kita harus dengarkan baik-baik arahan dari pengawas. Sebelum kita melaksanakan tes itu biasa ada arahan dari pengawas yang ada di ruangan tersebut. Oleh karena itu penting untuk kita dengarkan. Kemudian yang selanjutnya itu teman-teman harus isi identitas diri dengan lengkap dan rapi. Ini adalah salah satu bagian yang juga nanti akan dijelaskan oleh pengawas. Nah, ini teman-teman, manajemen waktu. Cermati waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes teman-teman. Ini penting sekali. Karena di beberapa kondisi itu karena kita sudah panik mengerjakan suatu tes tertentu, kita lupa tentang ketersediaan waktu yang masih kita miliki untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya teman-teman. Nah, ini penting juga untuk kita gunakan waktu sebaik mungkin. Bekerjalah dengan cepat, tepat, dan teliti teman-teman. Kemudian selanjutnya, jangan langsung menjawab soal teman-teman. Usahakan sebelum teman-teman mengerjakan soal, itu teman-teman harus baca terlebih dahulu petunjuk mengenai pengerjaan soal tes tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ini yang paling penting, itu apa? Yaitu usahakan ketika mengerjakan soal tipe analogi, teman-teman itu bisa menemukan kata kunci atau hubungan khusus dari dua atau lebih kata yang disajikan.
Artinya apa? Semakin khusus atau semakin spesifik hubungan tersebut, maka teman-teman akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang sesuai. Oke teman-teman, kurang lebih itu tadi tips dan trik sebelum teman-teman melaksanakan tes dan pada saat teman-teman mengerjakan tes analogi. Oke, selanjutnya teman-teman, aku akan coba kasih beberapa contoh soal tes analogi. Nah, teman-teman kalau mau coba mengerjakan di rumah silakan nanti videonya bisa di-pause, kemudian teman-teman mengerjakan dan dilanjutkan kembali untuk melihat jawabannya. Oke teman-teman, kita coba buka soal yang pertama nih teman-teman. Nah, biasanya pertanyaannya dikasih dua kata seperti ini dan dipisahkan dengan titik dua teman-teman ya. Nah, untuk soal satu teman-teman di sini ada bebek ayam. Itu sama dengan apa teman-teman? Padanan katanya sesuai dengan apa teman-teman? Dengan pilihan yang ada, itu apa yang sesuai? Yaitu nila dan hiu karena mereka sama-sama ikan. Coba kita lihat opsi yang lain. Kuda dan jala ini tidak sesuai ya. Kemudian kita coba lihat sapi lele. Ini tidak sesuai. Satunya hewan di darat, satunya hewan di air. Kemudian laron dan cicak. Ini beda teman-teman. Ya walaupun mereka sama-sama hewan ya, tapi laron kan dia terbang. Kalau cicak dia jalan di tembok ya. Nah, kemudian kunang-kunang dan kalkun ini jenis hewan yang berbeda. Kita coba cari hubungan yang spesifik. Itu kuncinya teman-teman. Kita coba cari hubungan yang spesifik. Bebek dan ayam apa? Sama-sama unggas, teman-teman. Nah, kemudian di sini yang paling tepat dari pilihan yang ada, ya udah, berarti nila dan nila hiu. Karena apa? Karena mereka sama-sama ikan. Nah, baik teman-teman ya, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini teman-teman, ada kepala, topi. Nah, itu equal sama apa teman-teman? Atau sama dengan apa teman-teman? Di antara pilihan yang ada. Ya, coba teman-teman jawab ya. Ya, jawabannya C ya teman-teman ya. Bibir, lipstick. Kenapa teman-teman? Ya karena ini teman-teman jawabannya. Nah, teman-teman harus pastikan nih teman-teman. Karena aku bilang tadi teman-teman ya. Sebisa mungkin teman-teman cari hubungan yang paling spesifik. Dan yang paling mudah aku biasanya itu bikin dia dalam bentuk kalimat. Nah, misalnya ini. Kepala topi. Nah, topi ya dikenakan di kepala gitu. Nah, topi dikenakan di kepala teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lanjut ke soal nomor 4 ya. Masih semangat ya teman-teman ya. Ya, oke. Nomor 4. Bongsor kerdil. Itu equal dengan apa teman-teman? Ya, coba dijawab dulu ya. 3, 2, 1. Oke ya, jelita sama dengan jelek teman-teman ya. Jadi hubungan antara dua kata ini apa teman-teman? Ya, antonim ya. Bongsor itu lawan kata dari kerdil. Nah, di antara semua pilihan yang paling tepat itu apa? E. Jelita itu apa? Lawan kata dari jelek. Bongsor adalah lawan kata dari kerdil dan jelita adalah lawan kata dari jelek. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Semoga terus semangat ya. Balon udara sama dengan apa, teman-teman? 3, 2, 1. Ya, C ya, teman-teman ya. Bantal kapuk. Hubungannya apa teman-teman? Ya ini kita lihat hubungannya. Balon berisi udara, bantal berisi kapuk. Ya, mobil berisi supir. Logis nggak teman-teman? Mungkin ini logis kalau tidak ada pilihan bantal kapuk. Nah, kemudian pilihan yang B apa? Tanah berisi rumah. Aneh ya teman-teman ya. Kemudian yang D, minyak berisi wajan. Aneh ya. Semen berisi pasir. Aneh. Jadi yang paling tepat atau yang paling nyambung itu apa? Bantal berisi kapuk. Ya, oke teman-teman ya. Semoga masih semangat. Kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Panci sup. Itu sama dengan apa teman-teman? Coba dijawab. 3, 2, 1. Ya. Jawabannya C teman-teman ya. Kenapa C? Ya ini teman-teman. Panci adalah wadah yang digunakan untuk membuat sup. Nah, poci adalah wadah yang digunakan untuk apa? Menyeduh teh. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 7. Gambyong, penari. Sama dengan apa? Ya, D ya teman-teman ya. Opera dramawan. Kenapa teman-teman? Tari gambyong itu dipentaskan oleh penari. Dan jawaban yang paling tepat adalah opera diperankan oleh dramawan. Ya, kita lanjut teman-teman ya. Nomor 8. Nangka durian. Sama dengan apa teman-teman? 3, 2, 1. Ya, jawabannya? Ya, C ya teman-teman ya. Nah, hubungannya apa teman-teman? Di sini bisa kita lihat. Nangka dan durian itu berkulit kasar atau tajam. Ya, apel dan pir itu berkulit halus teman-teman. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang 9 teman-teman. Televisi, radio. Sama dengan apa teman-teman? Ya, surat kabar, buletin ya. Kenapa? Karena televisi dan radio itu media elektronik.
Dan hubungan yang paling tepat itu adalah surat kabar buletin. Kenapa? Karena surat kabar dan buletin itu media adalah contoh media non elektronik, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 10. Presiden negara sama dengan apa, teman-teman? Ya, ini mungkin gampang ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman merasa udah mulai mudah untuk mencari hubungan antara kedua kata yang ditanyakan di soal. Nah, kalau teman-teman lihat ini, maka hubungan yang paling tepat mana, teman-teman? Ya, C ya, teman-teman ya. Ya, karena teman-teman tahu nih, presiden adalah kepala negara. Nah, kalau ayah adalah apa? Kepala keluarga, teman-teman ya. Oke, teman-teman sampai sini sudah benar dan salah berapa, teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-11. Mulut monyong sama dengan apa, teman-teman? Ya, benar sekali ya. Hidung pesek. Nah, monyong itu identik dengan apa? Mulut ya, teman-teman ya. Artinya mulut yang kurang indah dilihat itu biasanya karena monyong, teman-teman. Kemudian yang paling tepat apa? Nah, hidung itu kurang indah juga, teman-teman, kalau pesek. Jadi beruntunglah teman-teman yang memiliki hidung yang mancung, teman-teman ya. Ya, contoh soal yang ke-12. Tubuh, pakaian. Padanan katanya apa nih, teman-teman? Ya, benar sekali ya. Buku, sampul. Kenapa? Tubuh ditutupi oleh pakaian, sementara buku ditutupi oleh sampul ya. Itu yang paling sesuai padanan katanya, teman-teman ya. Oke, baik. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 13. Petunjuk afirmasi sama dengan apa, teman-teman? 3, 2, 1. Ya, didenda atau ditahan. Nah, kenapa, teman-teman? Ya, karena ini ya. Logikanya begini nih. Dia harus diberi afirmasi. Afirmasi itu sama dengan petunjuk khusus ya, teman-teman ya. Dia harus diberi afirmasi atau petunjuk khusus, bukan hanya petunjuk. Nah, hubungannya seperti itu, teman-teman. Yang paling tepat apa? Ya, B. Kenapa? Karena dia harus ditahan, tidak sekedar didenda. Oke, teman-teman udah ngerti ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 14. Suap politik. Sama dengan apa nih? Ya, D ya, contek ujian. Kenapa? Ya, karena dalam dunia politik itu tidak boleh berbuat suap. Dan juga sama, di dalam ujian itu kita tidak boleh menyontek, teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 15. Desibel, suara. Sama dengan apa? Ya, di sini kita udah bisa tahu ya, desibel itu kan satuan suara. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah apa? D, yaitu volt. Dimana volt ini adalah satuan dari apa? Listrik, teman-teman ya. Contoh soal nomor 16. Ini agak beda dengan 15 nomor sebelumnya, teman-teman. Kalau 15 nomor sebelumnya tadi, itu kita dikasih dua kata, terus kita cari padanan katanya. Nah, ini kita disuruh untuk menentukan satu kata yang sesuai dengan kata yang sudah disajikan pada soal. Misalnya, air, es, itu sama dengan uap, titik-titik apa, teman-teman? Ya, kita harus cari padanan kata yang sesuai, teman-teman ya. Ya, oke, teman-teman udah bisa jawab apa nih jawaban paling tepat nih, teman-teman? Ya, air ya, teman-teman ya. Kenapa air? Ya ini. Karena air yang didinginkan itu akan menjadi es. Nah, itu sama juga, teman-teman. Uap yang didinginkan itu akan menjadi apa? Akan menjadi air, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Kakak tua merpati sama dengan gurame, titik-titik-titik. Apa, teman-teman? Ya, kakap ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini bisa lihat, kakak tua merpati itu adalah jenis apa, teman-teman? Jenis hewan yang masuk dalam kelompok burung, teman-teman ya. Sedangkan gurame titik-titik gurame kakap itu masuk ke dalam apa? Kelompok ikan. Herder tidak masuk, teman-teman ya, karena dia bukan kelompok ikan. Kemudian semut juga bukan, teman-teman ya, karena dia masuk kelompok hewan yang lain. Naga juga tidak, teman-teman ya, kupu-kupu apalagi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ke-18. Belajar pandai sama dengan berpikir apa, teman-teman? Ya, arif ya, teman-teman ya. Dengan banyak belajar, kita akan pandai, teman-teman. Nah, dengan banyak berpikir, itu akan menjadikan kita arif ya, teman-teman. Oke, contoh soal 19. Kampung sawah sama dengan kota titik-titik-titik. Apa, teman-teman? Ya, benar sekali, gedung ya. Kalau sawah itu biasanya ada di kampung, teman-teman, di desa gitu, teman-teman ya. Kemudian yang paling sesuai itu apa?
Ya, gedung teman-teman, karena gedung biasanya itu banyak di perkotaan. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Teman-teman semoga sampai di sini sudah familiar seperti itu teman-teman, untuk mencari hubungan atau padanan kata yang sesuai teman-teman ya. Nah, kemudian contoh soal yang ke-20. Sarung tangan, petinju, sama dengan apa teman-teman? Mikroskop, titik, titik, titik. Ya, benar sekali ya, bakteriolog atau ilmuwan yang mempelajari tentang bakteri. Nah, kenapa jawabannya itu teman-teman? Yaitu karena sarung tangan biasanya digunakan atau khas digunakan oleh petinju teman-teman. Sedangkan mikroskop itu biasanya digunakan oleh seorang ilmuwan bakteri atau bakteriolog, ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ke-21. Penghormatan, titik dua, jasa, sama dengan insentif, titik, titik, titik. Apa nih? Ya, prestasi teman-teman ya. Orang yang berjasa itu biasanya mendapatkan penghormatan teman-teman. Dan orang yang berprestasi itu biasanya mendapatkan insentif teman-teman. Baik itu bonus ya, ataupun kenaikan pangkat, atau apapun itu teman-teman. Yang jelas dia akan mendapatkan apa? Insentif ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ke-22 teman-teman. Laba, titik dua, penjualan, sama dengan keberanian, titik dua, apa teman-teman? 3, 2, 1. Ya, kemenangan teman-teman ya. Ya, jadi gini. Laba diperoleh dari penjualan, kemudian keberanian itu kadang kita dapatkan atas kemenangan kita teman-teman. Oke, contoh soal yang ke-23. Pedas, cabai, sama dengan manis, titik, titik, titik. Apa nih? Ya, sakarin teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, sakarin itu adalah sejenis apa? Pemanis buatan teman-teman. Ya, jadi di sini padanan katanya adalah rasa pedas itu berasal dari cabai dan rasa manis itu berasal dari sakarin ya teman-teman ya. Oke, contoh soal yang ke-24. Ramalan titik dua, astrologi sama dengan bangsa titik dua, apa teman-teman? Ya, di sini teman-teman udah bisa lihat ya, kalau ramalan, ilmu yang mempelajari tentang ramalan itu disebut sebagai astrologi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang bangsa-bangsa itu disebut sebagai apa? Etnologi, teman-teman ya. Oke, contoh soal yang ke-25 teman-teman. Lampu titik dua gelap sama dengan makanan titik dua apa? Ya, kalau kita dalam kondisi gelap, maka kita terangkan dengan menggunakan lampu teman-teman. Nah, padanan kata yang sesuai itu kalau kita lapar, maka kita harus apa? Makan makanan teman-teman ya. Oke, contoh soal yang ke-26. Koran titik dua, makalah titik dua, buletin. Sama dengan apa teman-teman? Tapi sebelum itu teman-teman harus notice nih teman-teman. Nah, ini contoh soalnya beda lagi teman-teman ya. Di sini ada 3 kata yang disajikan, terus kita cari padanan 3 kata juga. Ini ada 3 kata teman-teman ya. Tadi kan cuma 2 kata. Nah, sekarang 3 kata teman-teman. Oke, koran titik dua, makalah titik dua, buletin. Sama dengan apa teman-teman? Ya, ya. Bus, kereta api, delman. Kenapa teman-teman? Koran, makalah, dan buletin adalah jenis media massa. Sementara bus, kereta api, dan delman adalah jenis apa? Ya, kendaraan umum teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 27. Tembakau, rokok, isap. Sama dengan apa teman-teman? Ya, kalau kita coba bikin kalimatnya, itu apa? Rokok itu terbuat dari tembakau dan dinikmati dengan cara diisap teman-teman. Nah, yang paling sesuai apa? Ya, A ya teman-teman ya. Roti terbuat dari gandum dan dinikmati dengan cara apa? Dimakan teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ke-28. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Sama dengan apa? Ya, sama dengan D teman-teman ya. Kalau kita lihat ulat, dia berkembang akan menjadi kepompong, kemudian berkembang lagi akan menjadi apa? Kupu-kupu. Nah, sama seperti yang D teman-teman. Bayi, kanak-kanak, kemudian tumbuh besar lagi menjadi apa? Anak-anak apa? Remaja teman-teman ya. Jadi ini adalah apa? Tahapan perkembangan makhluk hidup. Nomor 29, tukang gergaji palu teman-teman. Itu sama dengan apa ya? Ya, C teman-teman ya. Montir obeng tang. Kenapa? Kenapa teman-teman? Yaitu karena gergaji dan palu itu adalah perlengkapan yang dibutuhkan oleh tukang teman-teman. Nah, kita cari yang sesuai atau yang sepadan dengan kata-kata tersebut. Yang paling sepadan adalah C teman-teman.
obeng dan tang itu adalah peralatan yang dibutuhkan oleh apa? Seorang montir ya. Dan ini adalah soal yang terakhir teman-teman. Soal nomor 30. Burung terbang udara. Ini sesuai dengan apa teman-teman? Ya, teman-teman ya. Ikan berenang di air. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat di soal, burung itu terbangnya di udara teman-teman. Nah yang paling sesuai itu ikan itu berenangnya di air teman-teman ya. Ya, itu dia tadi teman-teman 30 contoh soal analogi. Semoga teman-teman dengan coba ikut mengerjakan bersama aku tadi itu bisa menambah perbendaharaan kata teman-teman ya, dan juga semoga contoh soal ini itu tidak menjadi asing bagi teman-teman ketika mengerjakan soal TIU teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan di video ini. Sebelum aku tutup, tolong dibantu subscribe channel Foguru TV teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video pembelajaran yang lainnya. Ya teman-teman, terima kasih. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya.